Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore ini kita akan berbincang bagaimana komitmen PLN selaku penyedia energi listrik nasional untuk mendukung transisi energi, salah satunya melalui kendaraan listrik tersebut. Nah, demi menggapai net zero emission, teknologi kendaraan listrik terus digaungkan kendati tak membatasi kehadiran teknologi lainnya. Dalam rangka mendukung program pengurangan emisi karbon melalui transisi energi, pemerintah sudah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi. Baiklah, telah hadir bersama kita Bapak Darmawan Prasojo, beliau adalah Direktur Utama PLN. Selamat sore Pak Darmawan. Selamat sore Mas Aris, selamat Sehat-sehat sore ya, Pak. sahabat Kompas. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ya. Pak, ini kan akhir-akhir ini transisi energi, pengurangan emisi, kemudian berujung pada kendaraan listrik banyak sekali dibincangkan. Kemarin di Glasgow tahun lalu ada COP 2021 ya, akhir 2021 membahas perubahan iklim, transisi energi, kemudian ini nanti di G20 salah satu temanya di Indonesia adalah transisi energi. Nah Pak, sementara pemerintah sudah memasang target di emisi nol bersih, net zero emission di 2060. Nah ini Pak, kalau di PLN sendiri sebagai penyedia utama energi listrik di Indonesia itu peta jalannya untuk mendukung target itu seperti apa Pak Darmawan? Monggo Pak. Jadi Mas Aris, sahabat Kompas semuanya, ini dari Kompas Tribun News, Kontan, Sonora FM, Kompas TV semuanya, luar biasa atas kesempatannya ini, kehormatan bagi saya, kami dari tim PLN untuk bisa hadir di sini. Nah, atas undangannya juga. Nah, bumi memanas. Ini menjadi tantangan kita semua. Setiap kilogram daging yang kita makan ada emisi gas rumah kacanya. Setiap liter bensin, solar yang kita konsumsi ada emisi gas rumah kacanya. Setiap kWh listrik yang kita konsumsi ada emisi gas rumah kacanya. Nah, tentu saja bumi memanas. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya generasi masa mendatang punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Ya caranya gimana ya? Mengurangi gas rumah kaca. Dan itu, that's the only way to move forward. Kami harus mengembangkan suatu sistem kelistrikan yang berbasis pada energi baru terbarukan. Dan kami harus mengurangi porsi dari fossil fuel kami. Untuk G20 ini, kita melakukan suatu strategi berbasis pada global collaboration, yaitu untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batubara kami. Ada program 5, sekian gigawatt untuk pensiun dini sebelum 2030 ini kita tawarkan ke dunia internasional. Kemudian juga ada 5, sekian gigawatt tambahan yang early retirement menggunakan energy transition mechanism, menggunakan investasi internasional. Kan ada pensiun dini ya, pensiun jadi udah kayak pegawai ini PLTU nih Pak, pensiun dini. Pensiun dini ibaratnya orang nih ini di kehidupan nyata, pensiun dini ada cost, ada biaya kan Pak ya, pensiun dini. Nah, bagaimana dengan PLN itu pensiun dini PLT itu dampak biaya seperti. Kemudian yang kedua Pak, kalau dia dipensiunkan dini, akan diganti sumber energi terbarukan apa Pak? Dan apakah dia memang bisa cukup andal dibanding batu bara yang memang 24 jam nonstop? Ini yang harus kita pecahkan. Kalau ingin energi murah, kotor. Kalau ingin energi bersih, mahal. Ini yang menjadi suatu itu. Nah, kalau kita melihat 2015, kita melihat ya, kita melelang energi dari surya sekitar 27 sen per kWh. 2017 turun menjadi 10 sen. Kita lelang terakhir sudah 3, sekian sen. 4 sen kira-kira begitu. Kemudian juga pembangkit listrik tenaga bayu. Kontrak 2018-2019 sekitar 13 sen. Lelang kita terakhir sudah turun menjadi 5,6 sen. Gitu. Kemudian ada energi baterai storage system. Saat ini 12 sen, mahal 12 sen. Tapi kalau kita lihat 5 tahun lalu, 6 tahun lalu biayanya 40 sen per kWh. 12 sen itu penurunan 80%.
Artinya apa? Kalau kita melihat bahwa ada dilema, kalau mau murah, kotor, kalau mau bersih mahal. Tetapi humankind innovate. Peradaban manusia itu berinovasi. Harga semakin turun, di mana di masa mendatang kita punya suatu confidence, kepercayaan bahwa kalau kita berbicara dulu, kalau murah kotor, kalau mau bersih mahal, kedepannya kalau mau murah ya bersih, begitu. Di mana energi baru terbarukan akan superior, akan bisa berkompetisi dari sudut pandang keandalan sistemnya, kemudian dari keekonomiannya, dari komersialnya, sehingga dalam hal ini ke depan kita melihat bahwa transisi energi itu adalah kalau kita melelang, wah kita butuh energi tambahan, pembangkit andalan. Kita tidak perlu lagi melakukan ini harus ada dari EBT, otomatis EBT lah yang akan memenangkan pertarungan itu karena lebih superior. Kembali ke tema kendaraan listrik nih Pak, di bagian hilir, apa yang sudah dan akan dilakukan PLN untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia nih Pak? Jadi Mas Haris ini sahabat Kompas, kemarin kita mencoba mobil listrik dari Jakarta sampai Bali, Mas. Pertama, alhamdulillah sampai. Mobilnya tidak mogok. Kemudian di setiap di jalan tol dari Jakarta sampai Bali, alhamdulillah juga kita punya stasiun charging yang sudah cukup gitu. Nah, nanti SPKLU akan kita tambah lagi, tapi sudah cukup sampai ke Bali. Nah, sekali charging mobil listrik itu 360 km. Gitu. Dan dalam proses itulah memang untuk kendaraan listrik, mobil listrik, charging is not a big problem. Karena apa? Karena bisa charging di rumah. Kalau hanya untuk commute ke kantor, bolak-balik, paling sehari 100 kilo, 150 kilo udah terlalu jauh itu. Paling sehari paling 100 kilo, itu bisa 3 hari, Mas Haris. Jadi untuk infrastruktur charging untuk mobil listrik, itu 90% akan berbasis pada home charging. Oke, baik Pak. Selain itu Pak, kan begini ya, dalam logika orang yang ingin memiliki kendaraan listrik, khawatir nih tiba-tiba lagi jalan di tengah-tengah baterai habis, kebingungan untuk mencari SPKLU terdekat gitu ya. Nah, seperti apa rencana PLN ibaratnya itu membangun atau mendirikan SPKLU. Jadi selama ini yang nggak terkonsentrasi di kota-kota besar saja, bagaimana ada nggak rencana sampai di kota-kota kecil? Karena ibarat telur dan ayam Pak, orang itu kalau saya beli tapi nggak ada di sekitar rumah saya yang tidak ada SPKLU walaupun ada skema home charging tadi. Nah itu menjawabnya seperti apa solusinya Pak? Memang ini akan bertahap. Nah pertama adalah kita melihat pola. Bagaimana pola dari charging dari mobil listrik itu 90% berbasis pada home charging, bukan pada SPKLU. Itu dipahami karena memang kendaraan listrik ini sangat cocok untuk commuting. Jadi kalau dari rumah ke kantor, balik lagi ke rumah, dari kantor kemudian ada beberapa kegiatan, kalau di Jakarta sampai Bogor monggo, sampai ke Sukabumi juga masih aman gitu ya, bolak-balik gitu ya. Tapi kalau begitu mau commute misalnya ke Semarang, itu harus charging di Cirebon kan misalnya gitu. Dari Cirebon harus charging lagi ke Semarang, itu ada 2 kali charging gitu. Nah, artinya apa? Mobil listrik sangat cocok untuk commute. Mobil yang dipakai setiap hari. Dan untuk itu mau kalau dipakai untuk mobil sehari-hari, monggo dimanapun bisa. Karena selama ada listrik bisa home charging dipakai sehari-hari. Nah, untuk yang perjalanan antar kota ini sejalan dengan waktu saat ini kita sudah bisa sampai Bali, aman. Tapi kalau misalnya volume pergerakan mobil listriknya itu bertambah, kita harus menambah jumlah SPKLU di setiap rest area tersebut. Nah ini ke depan aja dari 660 itu ultra fast charging yang ada di Bali, kami akan sebar kembali yang ada di jalan tol dari Jakarta sampai ke Bali. Sehingga ini akan mudah sekali kalau dari Jakarta sampai ke Bali tidak akan ada masalah. Baik, Pak Dirut, sebelum saya tutup, silakan Bapak memberikan closing statement. Jadi bumi semakin memanas dan satu-satunya
untuk memastikan bahwa generasi di masa mendatang punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini adalah bagaimana kita mengurangi gas rumah kaca. Mengubah transportasi yang berbasis pada minyak atau BBM menjadi transportasi yang berbasis pada listrik, mengurangi gas rumah kaca, dan sejalan dengan waktu adanya karbon netral 2060 di sektor kelistrikan, maka ini akan mengubah transportasi dengan zero emission.